Kaisar Perang Bab 371-380. Bab 371. Kondisi yang sempurna, Noveltun. Xiao Yuan mulai mengerti dan sepertinya selain Tiandu, Master Sekte Duan Rong juga mengetahui kondisinya saat ini. Karena itulah dia datang dan meminta bantuannya, hal ini disebabkan karena putra dewa yang lain ingin bermain aman. Tetapi sebagai Master Sekte Bulan Cerah, Duan Rong juga tidak bisa mengabaikan keselamatan muridnya dan harus bertindak dengan adil. Mereka hanya memiliki 2 orang yang berada di tingkat primordial lapisan pertama, sisanya hanya puluhan murid yang berada di tingkat origin. Aku sudah melakukan segala cara dan hanya ini yang bisa aku lakukan. Duan Rong melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, katakan saja nak. Jika kau ingin menolak maka aku juga tidak akan mengeluh kepadamu, tapi jika kau menerima maka Master Sekte ini akan berhutang kepadamu dan memberikan hadiah. Xiao ini merupakan murid Sekte Bulan Cerah, saya akan pergi dan membawa mereka kembali. Namun Master Sekte jangan berharap lebih mengingat kemampuan murid ini terbatas. Xiao Yuan menyetujuinya dan bersedia pergi. Tiandu menghela nafas dan berkata, aku tidak akan menghentikanmu dan kau cukup pintar dalam menilai keadaan. Jika kau memang tidak bisa maka lupakan saja dan pergi, hidupmu jauh lebih penting dari apapun. Mulai sekarang jangan bersembunyi lagi, jika ada orang yang berani mengganggumu maka aku yang akan berdiri di depan dan mengambil nyawa mereka. Murid ini akan mendengarkan perintah Master, kata Xiao Yuan dengan hormat. Jika saja mereka memiliki sedikit kebaikan di dalam dirimu, jika kau membutuhkan sesuatu katakanlah. Aku akan mendengarkan, Duan Rong berkata dengan tegas. Jika aku mendapatkan kendali dari dunia pasif itu, bisakah dunia itu menjadi milik pribadiku? Xiao Yuan mengajukan permintaannya. Tiandu tersenyum dan tidak menyangka kalau tujuan sebenarnya Xiao Yuan juga ikut bersaing di sana. Duan Rong tersenyum canggung dan menelan ludahnya, dia sudah salah menilai bahwa tujuan sebenarnya dari Xiao Yuan adalah dunia pasif itu sendiri. Aku bisa menjanjikan hal itu. Dunia pasif bisa digabungkan dengan wilayah leluhur dan memperluasnya. Tapi apa gunanya bagimu? Apakah kau bermaksud untuk membuat wilayah kekuasaanmu sendiri? Tanya Duan Rong dengan penasaran. Seperti yang Master Sekte ketahui murid ini berasal dari dunia yang lebih rendah dan memiliki kerabat sekaligus teman. Jika aku ingin membawanya kemari maka aku harus menyediakan tempat, anggap saja itu sebagai pijakan bagi mereka untuk menetap di wilayah leluhur di masa depan. Xiao Yuan menjawabnya dengan jujur. Baiklah. Aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini, kata Duan Rong dengan tegas, aku akan mengirim dirimu pergi ke sana, kau hanya perlu menunjukkan token identitas murid dan kau dapat masuk. Sisanya aku akan memberikan token teleportasi yang dapat melacak keberadaan mereka dan kirim mereka kembali. Duan Rong memberikan instruksinya. Sesuai perintah, Xiao Yuan mengambil token itu dan menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Duan Rong mengaktifkan token itu dan Xiao Yuan ditelan oleh pusaran ruang, dirinya menghilang dari tempat itu dan muncul di perbatasan terdekat. Kepalanya masih terasa pusing dan Xiao Yuan menelan beberapa pil roh. Di sana dia merasakan aura yang kuat yang terpancar dari beberapa orang, ada beberapa kultivator tingkat Sein dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga ternama. Seorang pria berjalan ke arah Xiao Yuan dan dengan aura yang sangat kuat, bocah. Dari mana asalmu dan katakan apa tujuanmu? Saya adalah murid dari Sekte Bulan Cerah dan diminta Master Sekte untuk mencari keberadaan kedua putra dewa. Xiao Yuan menunjukkan token murid miliknya kepada pria itu. Kekuatan Selema ini berani masuk ke dalam. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan para orang tua itu dengan mengirimu. Jika kau masuk itu sama saja dengan bunuh diri, kata pria itu yang terlihat sangat kasihan. Saya juga tidak berencana apapun. Setelah menemukan mereka maka saya akan segera keluar menggunakan token teleportasi yang langsung kembali ke sekte. Walaupun saya masih lemah tapi saya adalah orang yang cukup cepat dalam melarikan diri, kata Xiao Yuan dengan santai. Tentu saja dia memang akan mengirim mereka kembali tapi tidak dengan dirinya, dia juga tidak lemah dan mampu bersaing jika itu hanya kultivator tingkat primordial. Jika dia bisa mendapatkan kendali dan menjadi tuan dari dunia ini, maka di masa depan dia tidak perlu mencari tempat untuk keluarganya tinggal di wilayah leluhur. Ketika Xiao Yuan memiliki kendali penuh maka dia juga bisa menjamin keamanan mereka, namun satu hal yang pasti. Kondisi ini sangat memungkinkan baginya untuk melatih hukum pertempuran surga. Jika dia bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman penuh maka kultivasinya akan mengalami lonjakan besar. Bab 372. Guanzi. Pria itu menghela nafas dan berkata, lakukan apa yang kau mau. Segera pria itu berbalik dan kembali ke tempatnya. Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dengan tanggapan orang lain dan mencari informasi tentang pusaran ruang hampa di depannya. Namun sangat disayangkan bahwa mereka juga tidak tahu apapun tentang kondisi di dalam. Hanya saja pusaran ruang yang menuju dunia pasif tidak hanya muncul di wilayah ras manusia melainkan ras iblis dan ras monster juga ada. Xiao Yuan berdiri di depan pusaran ruang dan semua orang mulai memperhatikannya, namun bukan pujian yang diterimanya melainkan penilaian orang bodoh yang menggali kuburannya sendiri.
Xiao Yuan mengabaikan mereka dan melompat masuk ke dalam pusaran ruang, di sana tubuhnya diseret oleh lorong dan dimanapun dia melihat sekitarnya hanya ada ruang hampa. Pupil matanya mulai bersinar dan Xiao Yuan dapat melihat dengan jelas bentuk dari ruang hampa yang sebenarnya. Di sini, Xiao Yuan mendesak origin ki miliknya dan bergegas menuju ke satu arah. Segera dia melihat sebuah cahaya dan melewatinya, dia terjatuh di dalam air dan dengan cepat dia naik ke atas permukaan dan pergi ke daratan. Asterisk Droar, asterisk. Xiao Yuan berbalik dan melihat ke tengah lautan, bentuknya seperti manusia ikan yang sangat besar bergerak cepat ke arahnya dan terlihat sangat mengerikan. Air mulai berkumpul di telapak tangannya dan memadat menjadi tombak air, matanya sangat merah dan monster itu melemparkannya ke arah Xiao Yuan dengan aura yang meledak. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan matanya mulai bersinar, lintasan jalur dari tombak air terlihat sangat jelas dan dia menghindarinya dengan sangat mudah. Pedang di tangannya berdengung dan petir emas menyelimutinya, Xiao Yuan terus maju ke depan dan memotong kepala monster laut itu. Jiwa monster laut itu masuk ke dalam pedang pemakan jiwa dan darah mulai menyatu dengan air laut. Kesadaran ilahi milik Xiao Yuan menyebar dan sangat terkejut, segera dia membentuk segel dan api emas menyebar ke segala arah. Di dalam air masih terdapat puluhan monster laut dan Xiao Yuan segera terbang lebih tinggi. Api emas berubah menjadi puluhan pedang dan melesat ke bawah, darah monster laut mulai terlihat dan satu persatu mayatnya mulai mengambang di permukaan laut. Ini tidak akan pernah ada habisnya. Aku tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan makhluk seperti kalian. Xiao Yuan mendesak sumber ki miliknya dan menghapus segel di tubuhnya. Auranya meledak dengan gila dan segera dia melesat seperti sebuah meteor menuju tengah hutan. Xiao Yuan bergerak ke arah yang sesuai petunjuk token, namun tiba-tiba gelombang ki melesat langsung ke arah Xiao Yuan dan menabraknya dengan keras. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan mencari sosok yang sudah menyerangnya secara diam-diam. Seorang pria dengan sepasang tanduk hitam perlahan terbang dari dalam hutan, tangan kanannya memegang kepala dari mayat manusia dan darah mulai menetes dari kepala itu. Siapa kau? Kenapa kau menyerangku secara diam-diam? Tanya Xiao Yuan dengan marah. Pria itu menunjukkan wajah dari mayat yang dia bawa, apakah kau salah satu rekan dari orang ini? Kau belum menjawab pertanyaan dariku dan itu tidak sopan, dari ras monster mana kau? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Namaku adalah Guanzi dan satu hal yang pasti, apakah aku terlihat seperti ras monster bagimu? Guanzi tersenyum dan Demon Ki meledak dengan gila. Xiao Yuan merasakan tekanan dari Guanzi dan mungkin kekuatannya berada di tingkat primordial lapisan ketiga. Xiao Yuan melihat ke bawah dan melihat banyak mayat berserakan di tanah, setidaknya kultivasi mereka sama namun Guanzi ini memiliki kekuatan tempur di atas mereka. Guanzi sendiri berpikir kalau dirinya sudah salah paham, dia adalah pangeran iblis pertama yang sangat terkenal. Pria di depannya ini sama sekali tidak tahu identitasnya namun niat bertarungnya menjadi lebih jelas. Oh, jadi ini ras iblis itu? Namaku adalah Xiao Yuan dan aku berasal dari Sekte Bulan Cerah. Aku akan mengingat ini baik-baik dan senang berkenalan denganmu. Aku masih memiliki hal yang harus segera aku lakukan. Xiao Yuan berbalik dan terbang. Dalam sekali lihat Xiao Yuan tahu bahwa lawannya sangat kuat, walaupun Xiao Yuan sangat ingin mencoba bertarung namun tujuannya jauh lebih penting. Guanzi tersenyum dan mengangkat tangannya, Demon Ki meledak dengan gila dan ki hitam melesat ke arah Xiao Yuan dan mengikatnya seperti rantai hitam. Kau sudah berhasil menahan satu serangan dariku dan ingin pergi begitu saja, aku tidak menyangka kalau Sekte Bulan Cerah akan menyembunyikan putra dewa sepertimu. Kata Guanzi dengan santai. Apa yang kau maksud? Aku hanya murid baru dan bukan putra dewa atau apapun itu, kita akan bertarung tapi bukan sekarang. Kau masih berhutang satu pukulan yang kau lakukan tiba-tiba tadi. Origin Ki meledak dari tubuh Xiao Yuan dan rantai hitam itu hancur dengan aura yang menindas. Bab 373. Lawan yang menyenangkan. Guanzi tersenyum dan Demon Ki meledak dari tubuhnya, dia melesat ke arah Xiao Yuan dan tangannya diselimuti oleh aura gelap yang berubah menjadi cakar hitam. Xiao Yuan memadatkan niat pedangnya dan mengayunkannya dengan kuat, dentuman yang keras terjadi dan keduanya dipaksa mundur bersama-sama. Teknik pertama Naga Iblis. Guanzi membentuk segel dan kegelapan mulai berkumpul. Asterisk Droar, asterisk. Raungan naga hitam terdengar sangat keras dan bergerak langsung ke arah Xiao Yuan, melihat naga hitam yang bergerak arahnya membuat wajah Xiao Yuan menjadi pucat. Domain pedang tak terkalahkan. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan ki pedang dengan ukuran yang besar mulai terbentuk. Ki pedang raksasa itu berayun dan menyapa taring naga hitam, gelombang aura menyebar dan menciptakan ledakan besar di atas langit. Guanzi mundur dan memuntahkan darah dari mulutnya, Xiao Yuan mundur beberapa langkah dan menunjukkan ekspresi yang marah. Guanzi mengusap darah di sudut mulutnya dan tersenyum, kau bahkan jauh lebih kuat dari putra dewa pertama Yang Shen, apakah kau yakin bukan putra dewa? Siapa yang peduli dengan julukan sampah itu? Aku tidak ingin melanjutkan ini. Dengan tingkat kekuatan kita maka hanya ada satu jalan yaitu pertarungan sampai mati. Masih banyak musuh di sini dan apakah kau tidak tertarik dengan dunia pasif ini? Xiao Yuan berniat untuk menghindari pertarungan.
Aku ingin menggunakanmu untuk menerobos kemacetanku. Sangat sedikit orang yang mampu dan kau adalah bahan yang cocok. Tenang saja, jika kau sangat takut mati maka aku tidak akan mengambil hidupmu. Itu adalah janjiku. Guanzi melanjutkan, namamu Xiao Yuan bukan? Kau harusnya bangga karena mendapatkan pengakuan dariku. Sudah kukatakan bukan, aku tidak memiliki banyak waktu untuk berurusan denganmu. Ketika kau ingin mencariku maka datanglah ke Sekte Bulan Cerah. Aku berada di puncak harmonisasi, karena kau menghalangi jalanku maka aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu dan jangan menyalahkanku jika kau mati dalam prosesnya. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan busur hitam tiba-tiba muncul. Guanzi membuka matanya dan sangat terkejut, itu adalah busur yang digunakan Komandan Iblis. Xiao Yuan menarik tali busurnya dan menyuntikkan origin ki dalam jumlah yang besar. Guanzi merasakan keringat dingin namun dia merasa sangat senang. Guanzi mengeluarkan sebuah tombak hitam dan demon ki meledak dari tubuhnya. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan merasa kalau busur dan tombak itu berasal dari jenis yang sama. Anak panah petir emas mulai terbentuk dan memancarkan aura kegelapan yang mengerikan. Segera Xiao Yuan melepaskan anak panahnya dan membuatnya melesat ke arah Guanzi. Guanzi melemparkan tombaknya dan auranya meledak dengan gila. Kedua hal ini saling bertabrakan di atas langit dan menciptakan pusaran badai petir yang sangat besar. Gelombang ledakan mendorong mereka mundur dan Xiao Yuan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia tidak menyangka kalau terdapat sosok yang sangat kuat di tempat ini. Melihat Xiao Yuan pergi, Guanzi tidak berniat untuk mengejarnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan area itu berubah menjadi kehancuran total. Badai petir di atas langit masih bergemuruh dan hal ini menarik beberapa kelompok orang ke arahnya. Melawan Xiao Yuan sekarang sama sekali tidak ada gunanya, dia menginginkan pertarungan yang layak dan fokus lawan saat ini tidak untuk dirinya. Aku akan pergi ke Sekte Bulan Cerah dan menantikan pertarungan kita. Guanzi berbalik dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain Xiao Yuan sudah terbang untuk waktu yang cukup lama, Guanzi tidak memiliki niat untuk mengejarnya dan Xiao Yuan merasa lega. Kekuatan Guanzi tidaklah lemah dan berada satu lapisan di atasnya, kekuatan tempurnya juga luar biasa dan seharusnya dia merupakan elit dari ras iblis. Beruntungnya mereka sama-sama tidak mendapatkan luka yang serius. Xiao Yuan mendarat di tanah dan bersandar di sebuah pohon. Perlahan dia mulai menelan pil roh dan mengembalikan energi miliknya. Xiao Yuan akan mengingat nama Pangeran Iblis Guanzi dengan baik. Sejauh ini dia adalah lawan yang dapat mendorongnya mundur. Walaupun tidak pasti siapa yang akan menang jika Xiao Yuan serius, tapi bukan berarti pihak lawan tidak memiliki kartu as di sakunya. Jika bukan karena tujuannya datang ke tempat ini dan banyak musuh kuat lainnya, Xiao Yuan akan bersedia menemaninya untuk bertarung. Latihan yang bagus hanya bisa dilakukan ketika mereka mendapatkan lawan yang setara. Xiao Yuan juga setuju dengan pendapat Guanzi tentang menerobos kemacetan. Lupakan, aku harus mencari mereka terlebih dahulu dan mengirim kembali. Aku harap mereka masih hidup. Xiao Yuan berdiri dan segera berangkat untuk mencari mereka sesuai dengan petunjuk token. Bab 374. Gawat. Di sisi lain Chang Sheng saat ini sedang dikejar 4 orang ahli tingkat primordial lapisan kedua. Luka di tubuhnya terlihat sangat jelas dan banyak orang-orangnya yang mati. Chang Sheng meminta Tao Lingwan untuk lari bersama yang lainnya, sedangkan dirinya akan menjadi umpan dan mencoba untuk lari. Kondisi Tao Lingwan bahkan lebih buruk dan sekarang mereka sudah mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Putra Dewa berlari seperti tikus. Apakah kau tidak malu dengan gelar milikmu? Teriak salah seorang pria yang mengejar Chang Sheng. Chang Sheng sama sekali tidak memperdulikan hal ini dan memilih untuk menjauh. Mereka tidak berada di umur yang sama dan sejak awal Putra Dewa hanya julukan bagi jenius muda yang mendapatkan pengakuan dari leluhur Pulau Melayang dan tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi mereka. Jika Chang Sheng diberikan beberapa tahun waktu untuk berlatih, setidaknya perkembangannya akan melampaui mereka semua. Tapi saat ini kondisinya sudah terpojok dan sejauh apapun dia berlari pasti ada batasan dalam tenaganya, terlebih dia sudah terluka cukup parah dan pergerakannya mulai melambat. Salah seorang pria mengeluarkan sebuah cambuk dan mengayunkannya. Kaki Chang Sheng terjerat oleh cambuk itu dan membuatnya berteriak kesakitan. Pria itu menarik Chang Sheng dan memutar cambuknya, tubuh Chang Sheng berputar-putar dan menghantam tanah dengan sangat keras. Darah menyembur dari mulutnya dan Chang Sheng hanya memiliki sedikit sisa tenaganya saat ini. Segera dia mengeluarkan artefak seruling miliknya dan berniat menyerang dengan sisa tenaganya. Namun salah seorang pria turun dan menendang tangannya, seruling itu terlepas tangannya dan tubuh Chang Sheng diduduki oleh seorang pria. Tangan pria itu mencengkram leher Chang Sheng dan menahannya di tanah, sudah cukup kejar-kejarannya. Katakan di mana gadis itu bersembunyi, aku akan memberikanmu kematian yang cepat jika kau mengatakannya. Kaf, apa bedanya, bukankah sama saja dengan mati, kalian berasal dari gedung pembunuh bukan? Katakan siapa yang membayar kalian. Chang Sheng berkata dengan lemas dan kesadarannya mulai buyar. Hahaha, kau cukup cerdas dan tidak bisakah kau menebak siapa musuhmu itu? Kalian Putra Dewa selalu bersaing satu sama lain, apakah sekarang kau tahu siapa yang menyuruh kami melakukannya? Kata pria itu dengan jijik. Sialan, mengapa kau memberitahunya?
sudah menjadi aturan gedung pembunuh untuk tidak memberitahu identitas pelanggan. Teriak teman pria itu dengan marah. Tenang saja, lagi pula dia juga akan mati dan tidak. Asteris bang, asteris. Sebuah cahaya melesat dari atas langit dan Xiao Yuan menunjukkan sosoknya. Dia melihat ke arah Cheng Sheng yang tampak menyedihkan dan menghela nafas panjang. Xiao Yuan menjentikkan jarinya dan menciptakan gelombang kejut dari ki miliknya. Keempat orang itu dipaksa mundur dan Xiao Yuan melihat ke arah Chang Sheng. Siapa kau dan berani sekali mengganggu kami berempat? Apakah kau sudah bosan hidup? Teriak pria itu dengan marah. Xiao Yuan memasukkan pil roh ke dalam mulut Chang Sheng dan menghentikan pendarahannya. Dia sama sekali tidak menganggap mereka berempat sebagai masalah yang serius. Mereka berempat menggertakkan giginya dengan kesal. Dengan cepat salah seorang pria maju dan ki yang tajam menyelimuti tangannya. Mata Xiao Yuan mulai bersinar dan dengan cepat dia bergerak ke arah pria itu. Xiao Yuan menghindari tangan pria itu dan meninju wajahnya dengan sangat keras. Petir emas meledak dari tinjunya dan menghancurkan kepala pria itu. Darah menyembur dari tubuhnya dan ketiga pria yang berada di belakang mundur. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan aura membunuhnya meledak dengan gila. Dia berada di bawah perlindunganku. Menyentuhnya maka sama saja mencari kematian, kata Xiao Yuan dengan dingin. Sombong sekali. Cambuk mulai berayun ke arah Xiao Yuan dan melilit tubuhnya. Origin Ki meledak dan Xiao Yuan menarik cambuk itu dengan sekuat tenaganya. Tubuh pria itu perlahan ditarik ke arah Xiao Yuan dan merasakan tekanan yang luar biasa. Dua orang muncul di samping Xiao Yuan dan bentuk jiwa mereka mulai muncul. Bentuk jiwa tubuh itu memancarkan aura yang ganas dan masing-masing bentuk jiwa memiliki kekuatan yang berbeda. Kedua tinju yang ganas diarahkan langsung kepada Xiao Yuan di kedua sisi. Sayap api petir emas menangkis kedua tinju itu dan menciptakan dentuman yang keras. Xiao Yuan mengepakkan sayap api petir emas dan mendorong keduanya mundur. Segera dia menyerap aura di sekitarnya dalam jumlah yang besar dan kekuatannya melonjak. Xiao Yuan melesat ke depan dan mengeluarkan pedangnya. Melihat Xiao Yuan maju membuat pria yang memegang cambuk menjadi panik. Dia mendesak origin ki miliknya dan bentuk jiwa yang mirip sebuah perisai muncul di depannya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, terlalu lemah. Pedang di tangannya berdengung dan diselimuti oleh petir emas. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan menghancurkan bentuk jiwa itu dengan sekali serang. Asteris slash, asteris. Pedang pemakan jiwa memakan bentuk jiwa dari pria itu dan kepala dari pria itu terpotong dengan niat pedang yang kuat. Bab 375. Tanpa ampun. Kedua pria lainnya merasa sangat ketakutan dan berpikir kalau Xiao Yuan bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Jika mereka tidak pergi sekarang maka nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan origin ki meledak dengan gila. Api emas menyebar dan membentuk domain api emas yang mengurung mereka semua. Jangan berpikir untuk pergi dengan mudah. Aku tidak memiliki rencana untuk melepaskan kalian berdua. Xiao Yuan berkata dengan dingin dan matanya memancarkan niat membunuh. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan ratusan ki pedang terbentuk di atas langit. Keringat dingin perlahan menetes dari dahi mereka berdua dan jika mereka tahu hal ini akan terjadi maka mereka tidak akan mengambil tugas ini. Tunggu sebentar Tuan, kami hanya orang suruhan dari putra Dewa Huang Wuji, tolong ampuni kami dan kami bersedia menjadi budak Tuan. Kata kedua pria itu dengan panik. Kalian bahkan tidak memiliki kegunaan dan terlebih aku juga orang suruhan, salahkan diri kalian sendiri karena menerima permintaan orang itu. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan ratusan ki pedang di atas langit turun ke bawah seperti hujan. Teriakan kesakitan terdengar sangat keras dan menghilang dengan cepat, tubuh mereka berdua terpotong kecil-kecil dan darah berceceran di tanah. Xiao Yuan mengambil cincin ruang mereka dan merasa sangat puas, masing-masing dari mereka memiliki 200.000 kristal Sein dan artifak tingkat primordial. Panennya kali ini cukup menguntungkan dan datang kemari bukanlah sesuatu yang sia-sia. Xiao Yuan pergi ke arah Chang Sheng dan membawanya di pundak. Saat ini Chang Sheng sedang tidak sadarkan diri dan lukanya terlihat cukup berat. Walaupun dia sombong namun Xiao Yuan tidak menyangka kalau Chang Sheng akan memiliki sisi yang baik. Entah itu harga dirinya yang berlebihan yang membuatnya melakukan hal semacam ini Xiao Yuan tidak tahu. Xiao Yuan mengeluarkan token dan merasakan keberadaan posisi mereka, lokasi yang lainnya sudah cukup dekat. Xiao Yuan membawa Chang Sheng dan segera pergi ke lokasi semua orang. Dalam perjalanan Chang Sheng membuka matanya dan memuntahkan darah, dia mendesak origin ki miliknya dan memaksa turun dari punggung Xiao Yuan. Siapa kau? Tanya Chang Sheng dengan tatapan yang penuh kebencian. Apakah seperti itu caramu berterima kasih kepada orang yang sudah membantumu lepas dari kematian? Aku adalah murid Sekte Bulan Cerah yang berada di puncak harmonisasi. Xiao Yuan ini datang kemari atas perintah Master Sekte untuk menyelamatkan kalian. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Chang Sheng sangat terkejut dan tidak tahu apapun tentang keberadaan orang kuat ini. Dia sangat mengenal Yang Shen ataupun Huang Wuji. Namun pria di depannya saat ini mengaku sebagai murid Sekte dan basis kultivasinya bahkan menempatkannya di posisi teratas. Aku tidak tahu apakah yang kau katakan itu kebenaran atau tidak, namun putra dewa ini sangat berterima kasih. Apakah mereka semua lari? Tanya Chang Sheng dengan sopan. Lari, Xiao Yuan tersenyum dan berkata,
Ketika mereka memutuskan untuk bertarung maka itu akan menjadi akhir dari hidup mereka. Aku tidak sebaik yang kau pikirkan. Sekarang katakan padaku lokasi yang lainnya dan situasi kalian saat ini. Aku akan mengirim kalian dengan token teleportasi dan kembali ke sekte. Chang Seng menelan ludahnya dan tidak menyangka bahwa 4 ahli di tingkat primordial lapisan kedua akan dibantai abis oleh Xiao Yuan. Namun setelah berbicara dengannya Chang Seng merasakan perasaan yang familiar, seolah dia berada di depan seseorang yang kekuatannya di luar jangkauannya. Posisi kami saat ini tidak menguntungkan. Keempat orang itu berasal dari gedung pembunuh. Kami berhasil melarikan diri dalam pertarungan melawan ras iblis dan ras monster. Walaupun banyak dari kami yang sudah menjadi korban, tetapi setidaknya ada 20 orang yang selamat. Kata Chang Seng dengan jujur. Lalu kenapa kau begitu bodoh pergi keluar seorang diri? Bukankah kalian memiliki 2 orang putra dewa? Xiao Yuan berkata dengan santai. Tao Lingwan memiliki artefak penyembunyian dan sisanya hanya sekumpulan pengecut. Lalu aku memutuskan untuk keluar sendiri dan menarik perhatian mereka berempat, lalu. Berani sekali kau menyebut putra dewa ini bodoh. Kata Chang Seng dengan kesal. Memangnya kenapa? Untuk seseorang yang sudah pernah kalah dariku sekali, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Oh, aku juga belum berterima kasih karena kau memberiku 1/2 juta kristal Sein dengan cuma-cuma. Kata Xiao Yuan dengan sedikit mengejek. Chang Seng sangat terkejut mendengar hal ini dan Xiao Yuan membungkusnya dengan origin ki miliknya. Mereka melanjutkan perjalanan dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 376. Tiba. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan sampai di tepi sebuah jurang yang dalam, Chang Seng sengaja menunjukkan arah dan meminta Xiao Yuan untuk berjalan memutar. Chang Seng khawatir jika mereka hanya meninggalkan jejak dan bertemu dengan ras lain yang sebelumnya bertarung. Kebencian yang dimiliki beberapa ras tidak sederhana dan Chang Seng takut kalau mereka berdua akan masuk ke dalam pertarungan yang berbahaya. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas dan wajahnya berubah pucat. Di kedalaman jurang terdapat bis yang sangat mengerikan dan jumlah mereka cukup banyak. Jika dia diharuskan untuk bertarung dengan sekumpulan bis ini maka lebih baik dia menyerah. Xiao Yuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dan mungkin dia akan mati jika memulai pertarungan. Token ini menunjuk ke dalam jurang. Apakah mereka bersembunyi di tempat menakutkan ini? Tanya Xiao Yuan dengan ekspresi yang terkejut. Tempat yang paling aman untuk bersembunyi adalah tempat yang paling berbahaya. Tao Lingwan memiliki artefak yang dapat membuat tempat persembunyian dan menutup auranya, karena itulah dia tetap tinggal dan menjaga orang-orang yang selamat. Kata Chang Seng dengan jujur. Menarik, lalu bagaimana cara kita turun? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Chang Seng terlihat pucat dan mengeluarkan sebuah kain hitam. Artefak ini dapat menyembunyikan hawa keberadaan kita, bahkan kultivator tingkat Sein akan sulit untuk mendeteksi keberadaan kita. Sisanya aku serahkan kepadamu. Xiao Yuan mengambil kain itu dan menggendong Chang Seng di punggungnya. Dia menutup semua bagian dengan kain dan sesuai perkataan Chang Seng bahwa kain ini dapat menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Putra Dewa memang sangat kaya dan walaupun artefak ini tidak dapat digunakan dalam pertarungan. Namun manfaatnya juga sangat menggiurkan untuk Xiao Yuan, namun sayangnya hal baik ini bukan miliknya. Xiao Yuan masuk ke dalam jurang dan melewati gerombolan bis dengan aman. Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan sampai di sebuah gua dengan batu besar yang menutup pintu masuknya. Chang Seng mengatakan bahwa mungkin gua ini yang menjadi tempat mereka bersembunyi. Penghalang batu itu memang terlihat disengaja ditempatkan di depan mulut gua agar tidak ada bis yang masuk. Xiao Yuan dengan santai menggesernya dan menutupnya kembali. Di dalam sangat gelap dan sebuah bilah pedang melesat langsung ke arah leher Xiao Yuan. Asteris klang, asteris. Xiao Yuan menangkap pedang itu dengan satu tangannya. Seorang pria dan wanita menunjukkan sosoknya dan kultivasi mereka berada di tingkat origin lapisan pertama. Siapa kau? Tanya pria itu dengan niat membunuh di matanya. Xiao Yuan membuka kain hitam itu dan menunjukkan dirinya. Mereka sangat terkejut melihat putra dewa Chang Seng yang berada di punggungnya. Aku adalah orang yang dikirim Master Sekte untuk datang kemari membawa kalian pergi. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Apa yang terjadi dengan senior Chang Seng? Mengapa dia mendapatkan luka seperti ini? Tanya wanita itu dengan panik. Orang ini hanya dikejar oleh beberapa orang, sisanya Nona bisa menanyakannya sendiri. Di mana semua orang? Aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku. Kata Xiao Yuan dengan santai. Chang Seng turun dan nafasnya perlahan mulai melemah. Dia adalah murid Sekte Bulan Cerah dan bukan musuh, aku bisa menjamin hal itu. Sekarang bawa kami pergi dan kumpulkan semua orang. Mereka berdua saling memandang dan menuntun jalan. Mereka masuk jauh lebih dalam dan di sana terdapat ruangan yang cukup luas yang diisi 18 orang. Kondisi mereka juga tidak terlalu baik dan terlihat berantakan, namun tidak separah luka yang diterima oleh Chang Seng. Ketika mereka melihat kedatangan Chang Seng dan Xiao Yuan, beberapa bawahannya mulai membantu Chang Seng dan merawatnya. Xiao Yuan melihat sekelilingnya dan melihat seorang wanita yang duduk di pojokan, wajahnya tertutup oleh cadar berwarna putih dan rambutnya berwarna biru muda.
Xiao Yuan sangat terpesona dengan keindahan ini dan mungkin dia adalah wanita tercantik yang pernah dia temui sejak dia datang ke wilayah leluhur. Walaupun dia tidak menutupi wajahnya namun dengan bentuk tubuh dan aura yang dia pancarkan sangatlah indah. Perlahan wanita itu membuka matanya dan memancarkan pesona yang tiada duanya. Wanita itu melihat ke arah Xiao Yuan dan tubuhnya mulai bergetar ketakutan, seolah wanita itu sedang melihat bayangan kematian dari sosok Xiao Yuan. Binatang suci. Wanita itu bergumam dengan pelan dan dapat merasakan aura bintang suci legendaris dari Xiao Yuan. Wanita itu adalah Tao Lingwan dan pemegang gelar putra dewa peringkat keempat di bawah Chang Seng. Perlahan Tao Lingwan menenangkan dirinya dan menghela nafas. Xiao Yuan yang melihat ini merasa bingung. Seorang gadis muda yang cantik berdiri di samping Xiao Yuan, bila pedang yang tajam berada di dekat leher Xiao Yuan dan aura wanita itu berada di tingkat origin lapisan ketiga. Bab 377. Utusan Master Sekte. Siapa kau dan di mana matamu itu melihat? Apakah kau ingin aku congkel kedua bola matamu? Kata gadis itu dengan marah. Mata digunakan untuk melihat baik dan buruknya dunia, apa yang salah dengan hal itu? Jika kau ingin mengambilnya maka kau juga harus memiliki kemampuan, bahkan jika kau meminta bantuan dari mereka yang kau puja. Aku sendiri sangat sanggup mengatasinya. Xiao Yuan memegang pedang itu dan meremasnya sampai hancur berkeping-keping. Wajah wanita itu berubah menjadi pucat dan dia sangat terkejut melihat kekuatan Xiao Yuan. Artifak tingkat origin dihancurkan olehnya dengan kekuatan tangannya dan tindakan ini memancing banyak perhatian. Tao Lingwan berdiri dan berkata, "Tuan, tolong maafkan gadis kecil ini yang terlalu impulsif, dia hanya bermaksud baik dan tidak benar-benar melukai Tuan." Xiao Yuan menghela nafas dan membiarkan gadis itu pergi. Mereka semua memiliki temperamen yang tidak menyenangkan dan sudah 2 kali dia diacungi sebuah pedang, tentu saja dia akan merasa kesal dengan hal ini. Gadis ini bernama Tao Lingwan dan karena kita berasal dari sekte yang sama maka bolehkah saya tahu apa tujuan Tuan datang kemari? Tanya Tao Lingwan dengan sopan. Master Sekte memintaku untuk menyelamatkan kalian, alasan mengapa aku dikirim adalah karena putra dewa yang lainnya tidak ingin meresikokan hidup mereka untuk datang kemari. Master Sekte khawatir kalau akan terjadi perang perebutan dunia pasif ini, jadi dia meminta bantuanku mengingat terdapat batasan yang tidak memungkinkan para tetua masuk. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Mereka semua mendengarkan hal ini dan merasa senang sekaligus marah. Siapa yang tahu bahwa dunia ini memiliki 3 saluran dan terekspos dengan cepat sehingga memancing banyak kultivator berdatangan. Para monster tua yang berada di tingkat primordial lapisan ketiga mungkin tidak akan tertarik kepada mereka. Namun akan berbeda cerita jika mereka berasal dari ras berbeda dan berada di satu generasi. Chang Seng bersandar di dinding gua dan berkata, "Tao Lingwan, karena kita memiliki nasib buruk yang sama maka aku akan memberikanmu informasi dari keempat orang ahli itu. Singkatnya ahli itu dibayar untuk membunuh kita berdua dan lebih parahnya orang yang membayar mereka adalah salah satu dari putra dewa." Semua orang yang mendengar perkataan Chang Seng menjadi sangat marah, puluhan saudara dan teman mereka mati di tempat ini. Keempat orang itu sudah banyak menimbulkan masalah untuk mereka, jika bukan karena Chang Seng yang memancing mereka mungkin semua orang sudah mati. Tao Lingwan menggelengkan kepalanya dan merasa sangat marah, namun ini bukan waktu yang tepat untuk melampiaskan amarah. Sekarang mereka harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Chang Seng melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Xiao Yuan, setelah aku tidak sadarkan diri kaulah yang bertarung dengan mereka. Setelah aku kembali mungkin tidak ada bukti yang kuat untuk menuntut mereka, tapi katakan padaku. Apakah kau menanyakan siapa dalang di balik penyerangan mereka? Lebih baik mengetahui pelakunya dengan mata kepalamu sendiri. Aku memang tidak tahu apapun tentang putra dewa dan tidak peduli dengan persaingan macam apa yang kalian bertujuh lakukan. Aku tidak bisa mengatakannya dan dengan koneksimu aku yakin tidak butuh waktu lama sampai kau menemukannya." Xiao Yuan menghindar dan memilih untuk tetap diam. Takutnya dia akan salah bicara dan menciptakan hal yang tidak diinginkan. Salah satu pembunuh itu berkata bahwa mereka diminta untuk membunuh kedua putra dewa atas perintah dari putra dewa peringkat kedua Huang Wuji. Chang Seng terlalu pendendam dan jika dia mengatakannya maka Chang Seng akan berlari ke Huang Wuji dan memukul wajahnya. Daripada namanya ikut terlibat di dalamnya maka akan jauh lebih baik untuk bermain aman. Xiao Yuan mengeluarkan token teleportasi dan aura di tempat ini sangatlah tipis, tidak mungkin baginya untuk mengaktifkannya di sini dan dia harus membawa mereka semua ke atas. Karena Nona Tao Lingwan memiliki artifak yang dapat membawa semua orang ke tempat ini, maka sekarang sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yuan memberikan token teleportasi dan berkata, "Setelah sampai ke atas segera aktifkan token ini dan bawa kembali semua orang ke Sekte Bulan Cerah." Tapi di atas mungkin masih ada ras Serigala Bulan. Mereka memiliki ahli berada di lapisan ketiga tingkat primordial dan mustahil untuk pergi ke atas sekarang. Kata seorang wanita yang berdiri di belakang Tao Lingwan. "Sisanya aku sendiri yang akan mengurusnya, apa yang perlu kalian lakukan adalah mencari kesempatan dan menggunakan token teleportasi itu. Kita berangkat sekarang dan segera susul aku." Xiao Yuan berjalan keluar dan semua orang menyetujui perkataannya.
Mereka tidak ingin terjebak di tempat ini untuk selamanya, walaupun terdapat resiko yang besar untuk pergi tapi mau tidak mau mereka harus mengambilnya. Bab 378. Pertarungan dengan ras monster. Mereka semua naik bersama dan kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas, sesuai perkiraannya puluhan ras monster sudah menunggunya saat ini. Xiao Yuan keluar dari dalam jurang dan auranya meledak di atas langit, satu persatu dari mereka keluar dan Tao Lingwan menginstruksikan mereka untuk segera lari masuk ke dalam hutan. Semua ras monster menjadi sangat waspada dan seorang pria dengan rambut berwarna putih tersenyum ke arah Xiao Yuan. Pria itu memiliki telinga yang panjang dan berasal dari ras serigala bulan yang bernama Huoqing. Akhirnya mereka semua keluar juga. Pastikan jangan ada satupun dari mereka lolos dari tempat ini. Kita akan menggantung kepala putra dewa dan memberitahu ras manusia bahwa ras monster jauh lebih kuat dari mereka. Teriak Huoqing dengan keras. Monster Qi meledak dengan gila dan raungan menggema ke atas langit. Tao Lingwan yang melihat hal ini menjadi sedikit ragu akan tepat waktu untuk mengaktifkan token ini. Xiao Yuan harus menahan 50 ras monster sendirian selama 5 menit. Dia harus menggunakan origin Qi miliknya untuk mengaktifkan token dan keadaan Chang Sheng sama sekali tidak memungkinkan untuk bertarung. Api emas muncul di dahi Xiao Yuan dan melambaikan tangannya, auranya meledak dengan gila dan aura di sekitarnya diserap dalam jumlah yang besar. Huoqing mendesak monster Qi miliknya dan auranya meledak. Kedua aura ini saling berbenturan dan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Tuan ini akan melawanmu manusia sialan. Huoqing melompat ke arah Xiao Yuan dan melesat seperti sebuah meteor. Tangan kanannya berubah menjadi cakar yang sangat tajam dan Huoqing berniat untuk merobek tubuh Xiao Yuan. Asteris klang, asteris. Xiao Yuan mengeluarkan pedang pemakan jiwa dan menahan cakar tajam milik Huoqing. Xiao Yuan mendesak origin Qi miliknya dan pedangnya mulai berdengung. Huoqing merasakan niat pedang yang sangat kuat mendorong tubuhnya dan membuatnya terlempar. Liontin emas mulai berdengung dan sebuah batu perlahan jatuh ke arah kelompok ras monster. Batu kecil adalah bau dan perlahan ukurannya berubah menjadi sangat besar. Huoqing sangat terkejut melihat hal ini dan bau meninju ke arah kelompok ras monster dengan ganas. Setelah memakan banyak biji terakhir kali kekuatan bau yang sekarang berada di tingkat primordial lapisan pertama, dengan ukuran tubuhnya yang besar hal ini merupakan keuntungan penuh dan ketahanan tubuhnya sangatlah kuat. Kau memiliki golem, dari mana kau mengeluarkannya? Teriak Huoqing dengan marah. Kenapa juga aku harus memberitahu orang yang akan mati? Xiao Yuan mendesak origin Qi miliknya dan melesat ke arah Huoqing. Pemandangan di atas langit dipenuhi dengan dentuman pedang dan cakar Huoqing, aura bau meledak dengan gila dan dia mulai mengamuk menyerang ras monster. 5 menit sudah berlalu dan gerbang teleportasi mulai terbuka, satu persatu dari mereka masuk dan Xiao Yuan meminta mereka untuk meninggalkannya. Terakhir adalah Tao Lingwan yang tidak berniat untuk kembali dan memiliki tujuan lain, perlahan gerbang teleportasi itu tertutup dan token di tangannya hancur. Xiao Yuan melihat Tao Lingwan yang memilih untuk tetap tinggal membuatnya sangat terkejut, namun sekarang dia tidak memiliki waktu untuk memikirkannya dan fokus dengan lawan di depannya. Huoqing sangat kuat dan tidak lebih buruk dari Guanzi, kali ini mereka sudah masuk dalam pertempuran hidup dan mati maka tidak ada alasan untuk menahan diri. Tubuh Xiao Yuan diselimuti armor emas dan kekuatannya melonjak, Huoqing merasa sangat kesulitan dan sekarang dirinya tertahan oleh Xiao Yuan. Jangankan membantu rekan-rekannya, jika dia mengalihkan pandangannya sedikit saja maka pedang Xiao Yuan akan memotong tubuhnya. Tao Lingwan terbang ke arah Bing dan membentuk segel di tangannya, bunga raksasa terbentuk di atas langit dan melesat ke bawah dengan tekanan yang mengerikan. Asteris boom, asteris. Bunga itu meledak tepat mengenai ras monster dan membunuhnya dalam sekejap. Xiao Yuan meminta Bing untuk mengenali rekannya dan mereka mulai bertarung bersama. Huoqing yang melihat hal ini merasa sangat marah dan matanya berubah menjadi merah, monster Qi miliknya meledak dan Xiao Yuan dipaksa mundur. Tinju yang keras menghantam dadanya dan membuatnya terpental menabrak tanah, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya dan Xiao Yuan tersenyum dengan jijik. Bajingan, jika sejak awal kau menunjukkan diri maka aku tidak akan mau menunggu di tempat ini, karena kau sangat ingin mati maka aku akan mengabulkannya walaupun harus membayar dengan harga yang mahal. Huoqing mendesak monster Qi miliknya dan tubuhnya mulai membesar. Bulu putih mulai menyelimuti tubuhnya dan saat ini dia terlihat seperti manusia serigala dengan tinggi mencapai 3 meter. Kekuatannya hampir mendekati tingkat Sein dan tekanan kekuatan jiwanya sangat kuat. Bab 379. Mulai serius. Huoqing meraung ke atas langit, taring dan cakarnya terlihat sangat tajam dan yin bulan menyelimuti tubuhnya. Matanya sangat merah dan monster Qi meledak dari tubuhnya. Armor di tubuh Xiao Yuan berubah menjadi hitam dan aura dunia diserap dalam jumlah yang banyak. Huoqing menghilang dari tempatnya berdiri dan dengan sekejap mata dia sudah berada di belakang Xiao Yuan. Cakarnya yang tajam diayunkan ke arah Xiao Yuan dan diselimuti oleh monster Qi yang sangat kuat. Sayap api petir emas menangkis cakar itu dan membuatnya hancur di bawah keganasan monster Qi. Xiao Yuan terlempar dan menabrak pohon-pohon di belakangnya. Sekarang dia harus mengakui bahwa lawannya kali ini sangat tangguh, walaupun dia bisa melihat pergerakannya dengan mata langit. Namun untuk mengimbangi kecepatannya sangatlah tidak mudah.
ras monster unggul dalam kekuatan fisik mereka dan setelah mengambil wujud serigala bulan maka kekuatan Huo Qing akan melonjak dengan drastis. Asterisk Groar, asterisk. Bao yang melihat Xiao Yuan dipukul mundur meraung dengan marah, dia membuka mulutnya dan aura di sekitarnya dihisap dalam jumlah yang besar. Tao Lingwan sudah membunuh semua ras monster dan beberapa dari mereka ada yang melarikan diri. Namun masalah terbesar mereka adalah Huo Qing dan Tao Lingwan tidak memiliki waktu untuk mengejar mereka. Jangan meremehkanku. Huo Qing melompat ke arah Bao dan memukul dadanya dengan sangat keras. Tubuh besar Bao terlempar dan puing-puing batu mulai berjatuhan dari dadanya, perbedaan kekuatan terlalu besar dan Tao Lingwan mundur beberapa langkah. Segera dia membentuk sebuah segel dan mendesak origin Qi miliknya, sebuah bunga dengan ukuran yang besar muncul dan perlahan mulai mekar. Serbuk bunga itu mulai menyebar dan Huo Qing menutup hidungnya, dia mendesak auranya dan menciptakan badai angin untuk menyingkirkan serbuk bunga beracun yang digunakan Tao Lingwan. Bahkan jika dia terlalu banyak menghirupnya maka indranya akan tersegel, walaupun dia memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dan mudah untuk berurusan dengan Tao Lingwan tetapi tidak untuk Xiao Yuan. Gelar dari Putra Dewa memang tidak bisa diremehkan, leluhur itu sudah membekali kalian dengan banyak keterampilan dan sayang sekali. Jika kau berada di tingkatan yang sama maka mungkin aku bukan lawanmu. Kata Huo Qing dengan mengejek. Berhenti, suara yang dingin terdengar di telinga mereka dan Xiao Yuan keluar. Kau berbicara seolah sudah mengalahkanku, apakah kau pikir aku akan membiarkan orang lain ikut campur dalam pertarungan kita? Gadis itu bukanlah lawanmu, lebih baik kau fokus kepadaku. Kebodohan juga ada batasannya, sejak aku berubah dan mengambil bentuk jiwaku, maka kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawanku. Kata Huo Qing dengan percaya diri. Xiao Yuan tersenyum dengan jijik dan mengangkat pedangnya. Jiwa gagak emas keluar dari dalam tubuhnya dan terbang ke atas langit, aura kehidupan yang sangat kuat menekan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan menciptakan gelombang kejut kekuatan jiwa. Ki pedang yang besar tercipta di atas langit dan Xiao Yuan akan mengerahkan segalanya, kali ini kau akan benar-benar mati. Teknik pedang tak terkalahkan. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan ki pedang raksasa itu berayun ke arah Huo Qing dengan kekuatan penghancur yang gila. Melihat hal ini membuat Huo Qing menjadi sangat panik, otot di tubuhnya mulai membengkak dan ki monster menyelimuti tangannya. Huo Qing melompat ke atas langit dan menahan ki pedang itu dengan kedua tangannya, namun kekuatannya sangat luar biasa dan perlahan dia terseret ke belakang. Jiwa gagak emas menukik ke bawah dan aura kehidupan meledak dengan gila, wajah Huo Qing menjadi sangat pucat dan tidak mampu menahan kekuatan besar ini. Ki pedang ditahan olehnya dan tidak ada jalan untuk melarikan diri, paruh gagak emas tepat mengenai dada Huo Qing dan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Gumpalan cahaya yang merupakan jiwa dari Huo Qing dicengkeram oleh jiwa gagak emas dan menyeretnya masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan. Jiwa Huo Qing dimurnikan oleh akar spiritual emas dan kekuatan jiwa gagak emas melonjak. Ukuran Bao perlahan mulai mengecil dan kembali kepada Xiao Yuan. Tao Lingwan masih terkejut dengan kekuatan jiwa Xiao Yuan yang sangat luar biasa. Awalnya dia mengira bahwa Xiao Yuan memiliki aura bintang suci, namun sekarang dia sadar bahwa penyebab aura itu adalah jiwa gagak emas berkaki tiga yang memiliki tekanan yang hampir menyamai binatang suci. Xiao Yuan mengirim kembali Bao ke dalam dunia liontin emas. Dia melihat ke atas dan merasakan bahwa ada seseorang yang sudah mengamatinya dari awal pertarungan. Tidak sopan untuk bersembunyi. Tidak bisakah kau keluar dan menunjukkan diri? Kata Xiao Yuan dengan dingin. Bab 380. Iblis Wanita. Sebuah bola hitam muncul di atas langit dan perlahan turun ke bawah. Tao Lingwan sedikit gugup dan merasakan Demon Qi dari bola hitam itu. Perlahan bola itu mulai membuat lubang dan seorang wanita yang berasal dari ras iblis keluar dari dalam bola hitam itu. Xiao Yuan sama sekali tidak bisa mengukur kekuatannya dan merasa kegelisahan di dalam hatinya. Tao Lingwan juga merasakan perasaan yang sama dan gugup, walaupun wanita ini tidak menunjukkan niat permusuhan namun hanya dengan keberadaannya saja sudah membuat mereka sangat khawatir. Wanita itu tersenyum ke arah mereka berdua dan kecantikannya ditambah dengan teknik pesona yang luar biasa membuat Xiao Yuan tidak berkutik. Seolah orang yang di hadapannya ini terlihat seperti ketiga istrinya yang mustahil untuk dia lawan. Pupil mata Xiao Yuan mulai berubah menjadi biru dan dia terlepas dari pesona wanita ini. Segera dia menepuk punggung Tao Lingwan dan menyadarkannya dari teknik pesona wanita ini. Wanita itu tersenyum dan berkata, benar-benar pria yang terlalu waspada. Ratu ini hanya melihat sedikit pertunjukan dan sepertinya kau memiliki barang yang ratu ini inginkan. Bolehkah ratu ini meminjam kekuatan dari barang itu? Kekuatanmu sendiri sangat luar biasa dan cukup untuk merebut barang itu dengan paksa, tapi aku juga tidak takut mati. Ingin merebut benda milikku maka kau harus mengambil nyawaku. Gadis ini tidak ada hubungannya dan biarkan dia pergi. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Kita akan hidup dan mati bersama. Jika Tuan ingin bertarung maka gadis ini siap untuk berbagi kematian. Kata Tao Lingwan dengan tegas. Xiao Yuan merasa kagum dengan keberanian Tao Lingwan, sekarang dia hanya bisa menggunakan fase kedua dari teknik binatang suci. Walaupun dia tidak akan bisa menang seharusnya ini sudah cukup untuk memberikan perlawanan, Bing sendiri tidak berniat untuk keluar dan Xiao Yuan juga tidak memiliki jalan untuk melarikan diri.
Jika benda yang dimaksud wanita iblis ini adalah liontin emas maka Xiao Yuan lebih baik mati. Liontin emas merupakan sesuatu yang sangat penting untuknya dan salah satu warisan kaisar perang. Menyerahkannya sama saja dengan menyerahkan hidupnya sendiri dan Xiao Yuan tidak akan mau melakukannya. Dasar bocah kecil, ratu ini hanya menginginkan sedikit nyala api ilahi milikmu. Api ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh orang lain dan terdapat resiko yang besar. Ratu ini tidak suka membuli anak-anak seperti kalian, jadi lebih baik kau bekerja sama demi kebaikanmu sendiri. Kata wanita iblis dengan santai. Xiao Yuan terkejut dan tidak menyangka kalau dirinya akan salah paham, namun ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan keuntungan dari orang kuat sepertinya. Semua hal di dunia ini terdapat timbal baliknya. Apa yang bisa gadis kecil berikan kepadaku sebagai ganti meminjam api ilahi milikku? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Wanita iblis itu tersenyum dan berkata, berani sekali. Kau adalah orang pertama yang berani mengatakan itu, jika aku tidak membutuhkan api ilahimu maka akan kurobek mulutmu. Tao Lingwan dan Xiao Yuan tersenyum canggung dan berpikir kalau ahli ini sangat ramah. Wanita iblis itu mengeluarkan sebuah lentera dan Xiao Yuan diminta untuk memasukkan api emas miliknya. Aku akan memberikan kau teknik kultivasi yang bagus, seharusnya akan mudah bagimu untuk menerobos tingkat Sein lapisan ketiga dalam waktu 10 tahun. Sekarang masukkan terlebih dahulu dan buat nyala api itu bertahan sampai 2 bulan. Kata wanita itu dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan segera menyalurkan api emas ke dalam lentera. Dia sama sekali tidak peduli dengan hadiahnya dan berharap agar iblis wanita ini cepat pergi. Takutnya jika dia meminta lebih maka hanya akan membuatnya marah, kekuatannya saat ini tidak akan sanggup untuk mengatasinya dan Xiao Yuan cukup bersyukur bahwa iblis wanita ini hanya menginginkan sedikit nyala api emas dan bukan liontin emas miliknya. Iblis wanita itu mengambil kembali lentera miliknya dan mengangkat jarinya, 2 sinar cahaya masuk ke dalam laut kesadaran ilahi Xiao Yuan dan Tao Lingwan. Wanita itu memberikan slip giok dan berkata, bacalah nanti. Kalian datang kemari untuk memperebutkan dunia pasif tanpa tuan ini bukan? Benar, Xiao Yuan berkata dengan jujur. Saat ini para orang-orang kuat berkumpul di tengah, namun giok pasif tidak akan muncul dalam waktu yang dekat. Butuh 2 bulan untuk giok pasif menunjukkan dirinya, lebih baik kalian bersembunyi terlebih dahulu dan menghindari pertarungan. Ketika giok pasif itu sudah muncul maka akan ada pertempuran besar yang mungkin akan membuat kalian kesulitan, anggap saja itu informasi yang termasuk bayaran. Iblis wanita itu berbalik dan sebelum Xiao Yuan menanyakan namanya sosoknya sudah menghilang. Bersambung.